mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Kau tidak tahu perasaanku saat ini. Kenapa kau mengatakan malam ini adalah malam terakhir pertemuan kita? Kenapa sentuhan tanganmu kau artikan sebagai akhir dari pertemuan kita? Aku harus pergi meninggalkanmu beberapa lama. Karena kau sudah tahu, diriku besok malam akan berubah wujud menjadi seekor ular siluman berkepala manusia. Berubah wujud menjadi ular siluman berkepala manusia. Inilah yang selama ini menjadi kekhawatiranku. Mereka sudah mengetahui kalau Bu Kadirlah sebagai pelaku pembunuh Bakar. Sekarang kau membela dirimu sendiri. Setelah kau tahu kalau kau sudah gagal kawin dengan Nyiram. Kau tidak tahu balas budi. Kau hanya ingin senang sendiri. Pergi kau dari rumahku ini. Pergi! Orang-orang gila. Orang-orang jahat. Apakah kalian iri? Akulah orang yang paling kaya di desa ini. Seri yang keempat ini didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgi, Eli Burhan sebagai Bu Kadir. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ketiga telah diceritakan, Bu Kadir telah tiba di tempat Nilam Cahya, di mana tujuannya semula diketahui bahwa dia ingin bertemu dengan Nilam Cahya dengan maksud membujuk Nilam Cahya agar mau merubah sikapnya, yang menurut Jaya Singgi telah berubah menjadi pendiam dan tidak pernah mau bicara. Dan juga Bu Kadir akan berusaha membawa Nilam Cahya ke rumahnya sehubungan dengan hari perkawinannya yang akan segera dilaksanakan di rumah Bu Kadir itu. Kelihatan sepi sekali rumah Mardi itu. Kenapa pintu rumah itu dibuka lebar? Apakah memang sengaja? Apakah Mardi dan istrinya ada di dalam? Rasanya aku malu juga datang ke rumah mereka. Karena aku pernah membuat sakit hati istrinya Mardi ketika dia datang ingin meminta bantuan hidupnya. Dan aku mengusirnya. Bagaimana ya? Aku harus bertemu Nilam. Gadis itu ada di rumah itu. Bagaimana kalau aku bertemu Mardi dan istrinya? Aku memang sudah lama sekali tidak bertemu mereka. Aku tidak peduli. Aku harus bertemu Nilam. Mardi, di mana kalian? Aku Bu Kadir. Kemana Mardi dan istrinya? Apakah mereka sedang keluar? Kenapa rumah ini sepi sekali? Di mana ya Nilam? Apa benar Nilam yang selama ini dicari Jaya Singgi tinggal di rumah ini? Tapi kenapa rumah ini sepi sekali? Dan aku juga tidak melihat Restu, adik Jaya Singgi itu. Katanya dia juga tinggal di rumah ini. Oh, di mana mereka semuanya? Tapi pintu kamar-kamar itu semuanya tertutup rapat. Apakah itu kamar Nilam dan itu kamar Restu? Oh, apakah mereka ada di dalam kamarnya masing-masing? Ada orang keluar dari dalam kamar.
Nampaknya dia seorang pemuda. Tapi aneh. Kenapa wajahnya ditutupi topeng harimau? Apakah dia orang jahat? Tapi dia diam saja. Dia tadi muncul dari dalam kamar. Aneh. Kenapa dia diam saja? Dia seolah tidak melihat aku. Siapa kau? Orang itu bicara. Tapi suaranya aku kenal. Siapa kau? Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak menjawab? Kau pasti bukan orang baik-baik. Kau masuk tanpa permisi. Mau apa kau datang kemari? Aku Bukadir. Kau siapa? Rasanya aku kenal suaramu. Apakah kau Restu? Iya. Kau sudah kenal denganku. Semua orang di desa Linggarjati ini sudah kenal kau. Apalagi aku istri kepala desa ini. Oh, kau istri kepala desa ini. Siapa kepala desa Linggarjati sekarang? Sejak aku pergi dari desa ini dulu, aku tidak tahu lagi desa ini. Sejak aku tahu bahwa Ki Lurah kepala desa Linggarjati ini mati, aku tidak tahu lagi. Suamiku juga sudah lama mati. Suamimu sudah lama mati? Lalu apakah desa ini sekarang sudah memiliki kepala desa yang baru? Belum. Sejak kematian suamiku hingga saat ini, belum ada lagi orang yang menggantikannya. Suamiku mati begitu mengerikan. Dia telah terbakar bersama rumah yang dibakar oleh warga desanya sendiri. Rumah kami hancur. Warga desa telah marah besar pada suamiku. Karena mereka mengetahui kalau suamiku telah tergila-gila dengan seorang perempuan. Suamiku telah berbuat kotor dengan perempuan itu. Tapi hingga saat ini, tidak pernah ada orang tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Tapi sudah diduga kalau perempuan itu adalah perempuan siluman. Perempuan siluman? Ya. Kalau begitu suami Bukadir pasti sudah terkena pengaruh guna-guna pemikat perempuan siluman itu. Apakah Den Restu juga tahu tentang perempuan siluman itu? Iya. Saya tahu perempuan itu memang perempuan siluman. Perempuan itu memang bukan manusia. Dia makhluk siluman ular Gunung Cermai. Dia bernama Dewi Sumbi. Dewi Sumbi? Benarkah begitu, Den? Iya. Tapi Bukadir tidak usah khawatir. Karena dia itu kini sudah lenyap. Benarkah perempuan siluman itu sudah lenyap? Tapi Restu tidak tahu kalau sebenarnya aku sejak lama mempunyai hubungan dengan perempuan siluman itu. Aku sejak lama mengadakan perjanjian dengan perempuan siluman itu. Tapi kalau dia memang sudah lenyap, bagaimana perjanjianku dengan makhluk siluman itu? Padahal saat ini aku sedang merencanakan menyiapkan tumbal yang akan aku serahkan padanya. Dan tumbal itu adalah bayi yang sedang dikandung Nilam Jaya, yang tidak lama lagi akan lahir. Saya turut berduka cita atas kematian suami Bukadir. Lalu, apa maksud Bukadir datang kemari? Saya ingin bertemu Nilam. Bukadir akan bertemu Nilam? Iya. Kenapa? Kau sepertinya heran. Apakah Den Restu memang belum tahu? Bukankah Nilam tidak lama lagi akan melangsungkan perkawinannya dengan kakak Den Restu, yaitu Jayul Singgih? Apakah Den Restu belum tahu kalau selama ini Jayul Singgih tinggal di rumah saya? Dan saya telah mengurus segala keperluan persiapan perkawinannya itu. Saya yang menanggung segala keperluannya, segala persiapan yang dia butuhkan. Sudah saya memenuhinya. Dan sekarang, saya akan menemui Nilam. Karena saya sendiri belum bicara dan bertemu dengan dia. Karena ketahuilah oleh Den Restu bahwa perkawinan itu akan dilangsungkan di rumah saya nantinya. Di rumah Bukadir? Ya. Kenapa Kakang Jail tidak pernah cerita pada saya? Tapi barangkali dengan Nilam semua itu sudah dia ceritakan. Tapi saya sungguh tidak tahu kalau perkawinan itu akan dilangsungkan di rumah Bukadir. Nilam juga tidak pernah bicara apa-apa pada saya. Saya juga sebenarnya heran. Karena akhir-akhir ini Nilam sering murung dan banyak sekali diam.
Dia sepertinya tidak mau bicara pada siapa-siapa. Itulah kenapa saya datang. Ingin menemui Nilam. Karena menurut kakakmu Jail Singgi, Nilam itu menjadi bersikap pendiam. Dia bilang calon istrinya itu tidak mau peduli dengan dia. Bahkan dengan dirinya yang tidak dia sadari. Bahwa sebentar lagi mereka akan kawin. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Apa benar Nilam tidak mau peduli dengan keadaan dirinya? Dengan Kakang Jail Singgi? Apa benar Nilam sikapnya sudah berubah? Dia menjadi tidak mau tahu akan hari perkawinannya. Tapi sesungguhnya saya juga tidak mengerti. Saya juga telah menemui Nilam dengan sikap yang sama. Dia memang menjadi bisu. Dia sudah tidak mau lagi bicara pada saya. Aku tidak tahu. Apakah dia marah atau dia sudah membenciku? Dan aku sendiri belum tahu. Kapan sebenarnya hari yang pasti untuk mereka? Kapan mereka akan melangsungkan perkawinannya? Kalau begitu benar, apa yang sudah diceritakan pada kakakmu Jail Singgi? Nilam memang sudah tidak mau bicara. Dia menjadi bisu. Dan aku baru tahu. Ternyata Den Restu sendiri belum tahu tentang hari yang pasti akan dilangsungkannya perkawinan mereka. Ketahuilah Den Restu, saya sudah mendapat persetujuan dari kakakmu. Juga Nilam katanya. Bahwa hari perkawinan itu saya putuskan tepatnya di saat munculnya bulan purnama. Bulan purnama? Restu Singgi tersentak. Ada rasa khawatir pada dirinya mendengar kata-kata bulan purnama. Karena dulu dia pernah terjatuh ke dalam sumur darah di tempat Nini Pelet, di puncak Gunung Ciremai. Sejak saat itu, dia mendapat keterangan eyang gurunya Ki Buyut Manguntapa bahwa di dalam tubuhnya sudah meresap darah siluman ular. Dan dia akan berubah wujud menjadi ular berkepala manusia pada saat munculnya bulan purnama. Celaka. Apakah memang bulan purnama itu tidak lama lagi akan muncul? Apakah memang Nilam harus melangsungkan perkawinannya dengan Kakang Jail? Tepatnya di malam purnama. Bagaimana dengan aku nantinya? Nilam pun sudah tahu kalau diriku sejak lama sudah mengalir darah siluman ular. Dan jika bulan purnama itu muncul, diriku akan berubah menjadi ular siluman kepala manusia. Kenapa Den Restu kelihatan khawatir sekali? Den Restu nampaknya mencemaskan diri Den Restu. Saya jadi heran. Setelah saya menyebut bulan purnama tadi, Den Restu tiba-tiba sikapnya berubah begitu. Tidak, saya tidak apa-apa, Bu Kadir. Saya hanya heran. Kenapa harus saatnya muncul bulan purnama perkawinan itu dilangsungkan? Apakah memang tidak bisa hari lain saja? Malam purnama adalah sangat tepat dan indah sekali jika malam itu dilangsungkan hari perkawinan mereka. Bukankah malam itu akan bisa meriah? Bulan akan bersinar begitu indah dan terangnya. Kalau memang itu sudah keputusannya, saya tidak akan merubahnya. Hanya saja, barangkali saat itu saya tidak akan ada di tengah-tengah keramaian perkawinan itu. Kenapa? Apakah kau memang tidak mau hadir pada hari perkawinan itu? Bukan. Tapi saya mempunyai kepentingan lain. Kepentingan yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Saya mengerti. Barangkali Den Restu merasa tidak sanggup menyaksikan Nilam berdampingan dengan kakak Den Restu sendiri. Karena saya juga tahu bahwa Nilam adalah orang yang sangat Den Restu cintai. Bukan begitu. Ketahuilah oleh Bu Kadir, saya sudah merelakan Nilam untuk kawin dengan Kakang Jail. Saya sama sekali tidak merasa tidak sanggup melihat perkawinan mereka. Justru saya sangat bahagia. Saya mengerti sekali perasaan Den Restu saat ini. Saya tahu Den Restu merasa hancur, merasa kecewa sekali. Apalagi Den Restu tahu kalau Nilam akan kawin dengan kakak Den Restu sendiri. Ibu salah. Saya tidak begitu. Saya sungguh tidak memiliki perasaan seperti itu. Tidak boleh ada orang yang tahu. Karena jika benar hari perkawinan Nilam akan berlangsung malam purnama, saya tidak akan hadir. Saya tidak bisa melihat kebahagiaan mereka. Justru saya malam itu sedang celaka. Saya sedang dalam bahaya. Tapi saya bahagia. Saya senang. Karena saya tahu
Kalau saat itu mereka sedang bahagia, Nilam sedang duduk berdampingan dengan Kakang Jail. Tapi semua orang tidak akan ada yang tahu kenapa saya tidak hadir. Saya tidak ada. Saya hanya menyesalkan kenapa saya baru tahu tentang penentuan hari perkawinan itu. Saya merasa kecewa sekali. Kenapa harus ditetapkan malam purnama? Tapi saya sudah pasrah. Saya akan sampaikan hal ini pada Nilam nantinya. Kau tidak perlu repot-repot. Biar aku saja yang akan menjelaskan pada Nilam. Bukankah kedatanganku kemari memang untuk menemui dia? Hanya saya minta tolong padamu. Apa yang bisa saya tolong untuk Ibu Kadir? Saya minta bantuanmu. Agar Nilam saat ini mau aku ajak ke rumahku. Karena kau tahu, bukankah dia harus menyiapkan diri? Aku senang sekali jika Nilam ikut ke rumahku saat ini. Dan aku juga mengharapkan dan Restu pun ikut ke rumah saya. Saya senang sekali kalian tinggal di rumah saya. Terima kasih. Saya akan berusaha agar Nilam mau. Karena saya juga tidak tahu apakah dia itu memang mau diajak ke rumah Bu Kadir. Saya kira jika bersamamu dia pasti mau. Tapi bagaimana dengan rumah ini? Sebenarnya saya sejak lama sedang menunggu Mardi dan istrinya kembali. Sudah lama sekali mereka belum kembali. Oh, iya. Jadi Mardi dan istrinya sudah lama pergi? Iya. Entah kemana mereka. Saya juga khawatir sekali. Mereka hingga saat ini tidak ada kabarnya lagi. Mereka pergi dan tidak kembali lagi. Pantas aku tidak melihat mereka. Aku juga tidak pernah lagi mendengar kabar mereka. Sudahlah dulu. Kalau Bu Kadir mau bertemu Nilam, mari kita sama-sama ke kamarnya. Dia ada di kamarnya. Mari. Nilam? Nilam? Aku datang, Nilam. Itu dia, Nilam. Dia sedang duduk menyandar di atas tempat tidurnya. Dia kelihatannya sedang merenung. Sepertinya benar apa yang dikatakan Jaya Singgi. Nilam nampak sikapnya berubah. Dia sepertinya tidak mempedulikan dirinya. Kedatangan kami pun, dia seperti tidak peduli. Dia diam saja. Nilam, ada orang yang akan bertemu denganmu, Nilam. Dia Bu Kadir, istri kepala desa ini. Penting sekali. Aku mohon kau mau sedikit ramah, Nilam. Bukan aku yang mau bicara, tapi Bu Kadir ini. Nilam, kau masih ingat dengan aku? Apakah kau memang sengaja lupa padaku? Tapi aku ingat kau. Dan aku masih ingat ketika kau aku tolong dalam keadaan pingsan di depan jalan halaman rumahku. Kau tergeletak pingsan dan kau kubawa ke rumahku. Aku Bu Kadir. Kau pasti ingat dan kenal nama itu? Kau telah lari entah apa sebabnya dari rumahku. Dan kini kita bertemu dalam suasana yang lain. Kau ingat semua itu? Aku kini datang menemuimu. Aku akan menjelaskan kedatanganku menemuimu. Aku hanya ingin mengingatkan Nilam bahwa kedatangan saya menemui Nilam bukan perintah siapa-siapa. Tapi karena saya merasa tergerak untuk bertemu sejak kau menghilang dari rumahku beberapa waktu lamanya. Aku sebenarnya tidak tahu lagi kemana kau pergi. Tapi aku tetap mencarimu. Karena aku merasa bertanggung jawab. Aku khawatir. Karena kau saat itu masih dalam pertolonganku. Masih tinggal di rumahku. Dan setelah lama, ternyata aku temuimu dalam suasana yang lain. Sejak kehadiran Jaya Singgi di rumahku. Aku merasa turut bertanggung jawab dengan persoalan kalian. Kau sendiri tahu. Dan pasti sudah diceritakan oleh Jaya Singgi. Bahwa memang sejak lama Jaya Singgi tinggal di rumahku. Dia banyak bercerita tentang kalian. Tentang persoalan dan hubungan kalian. Rasanya aku perlu turut membantu kalian. Turut menyelesaikan persoalan kalian. Aku tergerak membantu segalanya. Barangkali Jaya Singgi sudah banyak cerita tentang aku padamu. Dan dia sudah mengabarkan
akan rencana perkawinannya yang akan dilangsungkan di rumahku. Aku sendiri yang memintanya. Dan aku sendiri bersama Jaya Singgi yang membuat undangan besar-besaran. Tapi rasanya hatinya tidak enak. Rasanya saya terlalu gegabah sehingga saya perlu bertemu dengan Ninilam. Benar juga. Apa kata Jaya Singgi? Ninilam memang sudah tidak mau peduli pada siapapun. Sejak semula aku bicara, dia tetap diam saja. Sepertinya tidak mengindahkan pembicaraanku. Dia benar-benar tidak punya perasaan. Kalau saja tidak karena tujuanku membawa dia, tentunya aku sudah tidak sabaran. Tentunya aku sudah marah dan pergi dari tempat ini. Ninilam, sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya ingin mengerti dulu akan sikap Ninilam. Kenapa sejak tadi Ninilam diam saja? Kenapa Ninilam tidak memperdulikan saya? Bicaralah. Saya ingin Ninilam mau berbicara terus terang pada saya. Ninilam, kalau kau tetap diam, kalau kau tetap tidak mau bicara, bagaimana saya harus menjelaskan segalanya? Nilam, apakah memang semua orang akan kau diamkan seperti itu? Apakah semua orang yang kau temui akan kau hadapi dengan sikapmu yang seperti itu? Kau bikin malu. Kenapa kau jadi hilang diri? Kenapa sikap kepribadianmu hilang? Kau harus tahu, Bu Kadir datang ke sini ingin bertemu denganmu. Dia sudah banyak membantu kalian. Dia sudah banyak berkorban untuk perkawinan kalian, Nilam. Kenapa kau bersikap masa bodoh padanya? Apakah kau memang sudah hilang kepercayaanmu? Nilam, kau membuatku hilang kesabaran, Nilam. Bicaralah terus terang kalau kau memang tidak mau kawin dengan Kakang Jail. Jangan bersikap bodoh seperti itu. Ayo bicara. Restu, kau kejam. Kenapa kau tega berkata begitu? Kenapa kau marah padaku? Seharusnya kau sadar. Seharusnya kau mau mengerti dengan aku. Kenapa kau jadi memaksaku? Padahal kau sudah tahu kalau aku memang tidak rela kawin dengan Jaya Singgi. Kalau tidak karena kau yang menyuruhku, kalau tidak karena yang guru. Padahal kau sudah tahu. Tapi kenapa kau masih saja memaksaku begitu? Kenapa kau marah padaku? Kejam kau, Restu. Aku benci denganmu. Aku benci. Nilam, kau boleh tidak bicara denganku, tapi tidak dengan orang lain, Nilam. Bu Kadir, biarlah dia diam. Jelaskan saja pada dia. Jelaskan apa maksud kedatangan Bu Kadir menemui dia. Dia harus dengar. Dia harus mengerti. Baik. Nilam, aku datang ingin memberitahumu tentang ketentuan hari perkawinanmu. Bahwa hari perkawinanmu sudah ditentukan. Tepatnya pada saat munculnya bulan purnama. Benarkah aku akan melangsungkan perkawinanku pada saat munculnya bulan purnama? Restu, bagaimana dengan dia? Dia tidak akan bisa melihatku nantinya. Dia tidak akan ada di sampingku pada hari itu. Karena dirinya akan berubah wujud menjadi siluman ular berkepala manusia. Kenapa harus hari itu? Pasti Jaya Singgi yang menentukan semua itu. Apa maksudnya dia memilih hari itu? Nilam, kau sudah dengar. Kau sudah tahu. Dan kau pasti tahu juga apa yang bakal terjadi pada diriku saat ini. Ya, itu terserah. Aku tidak bisa mencegahnya. Itu barangkali sudah keputusan kalian. Aneh. Apa sebenarnya yang sedang dikhawatirkan oleh Den Restu itu? Sejak mula dia mendengar bulan purnama, dia mengatakan dirinya akan celaka. Apa sebenarnya yang akan terjadi pada dia pada saat munculnya bulan purnama nanti? Dia tidak mau berterus terang. Katanya dia akan pergi.
dia tidak akan bisa melihat perkawinan itu. Nilam, kau sudah tahu bukan? Nah, aku mengharapkan kau tenang. Kau bahagia nantinya. Walaupun aku nantinya tidak ada, aku tidak ada di dekatmu. Aku tidak akan bisa melihat kebahagiaan kalian. Tapi kau jangan cemas. Kau sudah tahu aku. Tenanglah dan berbahagialah selalu. Aku tetap akan kembali lagi menjagamu. Saya kira segalanya sudah saya jelaskan pada Nyi Nilam. Dan kini, saya mohon dengan sangat, Nyi Nilam mau ikut ke rumah saya bersama Den Restu. Saya senang sekali kalian tinggal di rumah saya sampai hari perkawinan itu nantinya. Ya, Nilam, sebaiknya memang begitu. Bukankah kau harus segera kawin? Kau harus selalu bersama Kakang Jahil. Kau harus selalu dekat dengannya, karena dia calon suamimu. Nah, marilah kita bersama-sama pergi ke rumah Bukadir. Aku akan menemanimu. Ayo, kasihani aku, Nilam. Mari kita ke sana. Restu. Ayolah, Nilam. Jangan membuat aku marah lagi. Jangan membuat aku hilang kesabaran lagi. Ayolah. Ayo kita berangkat. Mari, Nyi Nilam. Mari. Kenapa harus ragu? Bukankah Den Restu akan tetap mendampingimu? Kau tidak sendiri. Ayolah, kita berangkat ke rumahku. Ayolah. Mau apa sebenarnya perempuan itu? Kenapa dia sampai ikut campur urusan kami? Kenapa dia memaksaku? Apa dia? Dia tidak ada hubungan apa-apa denganku. Dia hanyalah orang lain yang kebetulan baik menolong Jalsinggi. Tapi aku curiga. Kenapa Bukadir itu sampai sejauh itu dia ingin membantu menyelesaikan persoalanku? Apa hak dia? Aku khawatir dia mempunyai maksud-maksud buruk di balik kebaikannya itu. Restu juga ceroboh. Dia terlalu percaya. Dia sepertinya terpengaruh dengan perempuan itu. Nilam Cahya curiga kepada Bukadir. Dia merasa di balik kebaikan Bukadir itu tersimpan maksud-maksud buruk. Dan dugaan itu memang benar. Karena Bukadir memang bermaksud akan menjadikan bayi Nilam Cahya yang akan lahir nanti sebagai tumbal. Dan akan dia persembahkan kepada Nyi Pelet. Gila, jika kau tetap bersikap seperti itu, berarti kau telah menghancurkan harapanku, Nilam. Percuma aku selama ini ingin membahagiakanmu. Aku ingin sekali kau bahagia. Jangan kau pikirkan aku. Jangan kau pikirkan yang lain-lain. Ingatlah kandungan. Anakmu akan segera lahir. Kau harus cepat meresmikan perkawinan. Kasihanilah aku, Nilam. Aku hanya meminta itu. Aku tidak mau anak itu lahir menderita tanpa ada bapaknya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Kenapa sih kamu menjadi kasar sekali? Aku tahu kau kasihan padaku. Demi anak yang aku kandung ini. Demi masa depannya. Juga masa depanku. Tapi kenapa kata-katamu membuatku sakit? Aku pedih. Dia harus sadar. Biar dia tahu sendiri. Biar aku turuti kemauannya. Aku akan mendekati Jalsinggi. Aku ingin tahu bagaimana sikap dia nantinya. Mendadak Nilam Cahya turun dari tempat tidurnya. Bukadir tersenyum. Wajahnya cerah. Ketika Nilam Cahya menatapnya dengan isyarat agar mereka berangkat. Kau akhirnya mau juga? Kau mengajak berangkat sekarang? Aku senang sekali. Ayolah, kita berangkat sekarang. Mereka akhirnya meninggalkan kamar itu. Tetapi sedikit pun Nilam Cahya tidak peduli kepada Restu Singgi. Wajahnya kelihatan seperti benci sekali kepada Restu Singgi. Sampai mereka naik ke kereta kuda, Nilam Cahya tidak menoleh sedikit pun ke arah Restu Singgi.
tidak enak sekali kalau kita semuanya diam membisu. Apakah memang Den Restu enggan bercakap-cakap? Entahlah, Bu Kadir. Perasaanku memang sedang tidak enak sekali. Rasanya hambar sekali. Mulutku memang enggan bicara. Kupikir tidak ada gunanya aku bicara. Sampai mulutku lelah. Kalau pembicaraanku tidak ditanggapi, untuk apa? Siapa sebenarnya yang Den Restu masukkan? Sepertinya Den Restu menunjukkan pada seseorang. Apakah dengan Nyinyirah? Tidak untuk siapa-siapa. Aku berkata kutujukan untuk sendiri. Memang rasanya percuma saja. Segalanya sudah aku mengerti. Apalagi yang harus aku bicarakan? Percuma saja, bukan? Aku sebenarnya sedang merasa bahagia sekali. Karena kalian sudah mau menerima tawaranku. Kalian mau aku ajak rumahku. Aku sangat senang sekali. Rumahku kini tidak sepi lagi. Lalu bagaimana dengan Kakang Jaya? Oh, kakakmu itu ada. Dia jarang keluar. Apakah Bu Kadir hanya berdua dengan Kakang Jaya? Tidak. Tadinya aku bertiga dengan pembantuku. Tapi kini dia sudah pergi entah kemana. Jadi Bu Kadir semula mempunyai pembantu? Iya. Dia bernama Bakar. Tapi kini dia sudah tidak ada. Saya sedang mencari gantinya. Apakah pembantu Bu Kadir itu berhenti? Tidak. Dia pergi tanpa aku ketahui. Dan tidak kembali lagi. Barangkali dia kembali ke tempatnya. Nilam, sebenarnya saya sangat mengharapkan sekali kalau Nila mau bicara. Rasanya saya sangat senang sekali jika Nila mau bercakap-cakap dengan saya. Saya sebenarnya merasa tidak enak sekali. Saya kira kita harus bisa mengerti. Kita tidak perlu memaksanya. Kalau dia mengerti dan sadar, dia akan bicara sendiri. Barangkali dia memang sedang ingin menjadi bisu. Aku akan terus berusaha membuat siasat. Aku akan terus membuat Nila menjadi benci padaku. Sikapku harus kasar. Bicaraku harus penuh emosi dan tidak suka pada dia. Biar dia sadar. Aku menginginkan dia merubah sikapnya. Aku ingin tahu kenapa dia menjadi pendiam dan bisu seperti itu. Nilam pasti telah menduga tidak. Biar dia juga bisa keluar apa yang dia pendam dalam hatinya. Aku lihat sekarang, meski sepertinya sudah tidak suka padaku. Dia kelihatan angkuh sekali. Kalau bicara denganku, kasar dan penuh emosi. Apa maksud dia bersikap begitu padaku? Apakah dia sengaja karena ingin membalas kekecewaannya menghadapi sikapku sekarang? Tapi sebenarnya aku sangat tiba melihatnya. Aku telah membuat dirinya menambah kesusahannya. Padahal dia sendiri sedang mengalami penderitaan. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Nilam dengan sikapnya itu. Jika dia sudah tinggal di rumah Bu Kadir. Apakah dia masih begitu? Atau dia akan bisa merubahnya? Kereta kuda itu terus melaju. Akhirnya kereta kuda itu pun sampai di rumah Bu Kadir. Mari, masuklah. Oh, apakah kita sudah sampai di dalam? Iya, kita sudah sampai. Mari kita masuk ke dalam. Nah, di sini ada beberapa buah kamar. Kalian bisa memilihnya. Tapi untukmu, Nilam, kau bisa menempati kamarku sementara dan mudah-mudahan kau senang. Bu Kadir. Iya. Di mana Kakang Jahil? Kenapa dia tidak muncul? Jangan khawatir. Kalau kau ingin bertemu dengan kakakmu itu, kau bisa menemuinya di kamarnya itu. Itu kamar Jaya Singgi. Kamarnya yang berada di tengah itu tuh. Atau barangkali Nilam sendiri yang akan bertemu dengan calon suaminya? Barangkali begitu. Seharusnya mereka memang saling bertemu dan berbicara. Memang seharusnya begitu, Nilam. Ayolah, kau
kau tersenyum? Aku mengerti maksud senyummu itu. Ayo, kita ke kamar Jaya Singgi, calon suamimu itu. Kalau begitu, biar saya menunggu di sini saja. Baiklah, mari, Niniram. Nah, inilah kamar calon suamimu. Jaya Singgi, bukalah pintunya. Aku datang. Perlahan-lahan pintu kamar itu dibuka dari dalam. Hati Nilam Cahya menjadi berdebar-debar. Dia menunggu saat munculnya wajah laki-laki yang sangat dia benci. Nilam, aku rasanya tidak percaya kalau kau sampai datang kemari. Akulah yang mengajak Niniram kemari. Mari, Niniram. Masuklah ke dalam. Jaya Singgi, ajak calon istrimu masuk. Apakah Nilam sengaja ingin bertemu aku? Iya. Kenapa kau bingung? Kenapa kau jadi serba salah? Ajaklah dia masuk ke kamarmu. Iya. Mari Nilam. Masuklah. Aku tinggal kalian, ya? Tanpa ragu lagi, Nilam Cahya melangkah masuk bersama Jaya Singgi. Pintu kamar itu kemudian ditutup. Sementara itu di ruang tengah, Restu Singgi nampak tengah duduk merenung seorang diri. Kenapa aku tolol? Kenapa aku malah menganjurkan Nilam bertemu dengan Kakang Jahil? Padahal Nilam tidak tahu maksudku sebenarnya. Aku hanya berpura-pura saja marah dengan dia. Aku hanya ingin dia mau merubah sikapnya yang menjadi pendiam dan bisu itu. Bukan maksudku dia harus menemui Jaya Singgi dan berdua-dua di kamarnya. Kenapa jadi begini? Dan Restu, kenapa melamun? Siapa bilang saya melamun? Barangkali karena saya sedang sendiri. Bu Kadir jadi mengatakan begitu. Maafkan, aku hanya menduga. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan Nilam? Apa dia sudah bertemu dengan Kakang Jahil? Sudah. Mereka kini sedang berada di kamar. Nilam di kamar bersama Kakang Jahil? Iya, biarkan saja. Mereka kan tidak lama lagi akan resmi menjadi suami istri, kan? Nilam benar-benar menemui Kakang Jahil. Dia kini berada di kamar bersamanya. Apakah Nilam karena menuruti keinginanku agar dia harus mau menemui Kakang Jahil? Tapi aku khawatir kalau itu hanya keinginannya sendiri. Aku memang salah. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Persoalanku sendiri. Nilam sekarang akan benar-benar menjadi milik Kakang Jahil, menjadi istrinya. Iya, memang itu yang aku inginkan. Walau sebenarnya aku sendiri tidak membohongi diriku bahwa aku masih sangat mencintai dia. Dan Restu, kalau Dan Restu mau istirahat, saya akan mengantar ke kamar Dan Restu. Terima kasih Bu Kadir. Ibu sudah banyak merepotkan kami. Jangan kau berpikiran begitu. Aku malah senang kalian di sini. Restu Singgi kemudian bangun dari duduknya. Bu Kadir mengantarnya ke sebuah kamar. Sementara itu di dalam kamar Jaya Singgi, Nilam Cahya tengah duduk di tepi tempat tidur. Nilam, aku tidak ingin sikapmu akan terus kau bawa sampai akhirnya kita menjadi suami istri. Tidakkah kau bisa berubah sikapmu? Rasanya kebahagiaanku saat ini menjadi hambar. Sia-sia saja. Karena masih saja aku temui Nilam calon istriku membisu. Tidak peduli dengan calon suaminya. Nilam, aku mau mengerti keadaanmu, sikapmu. Tidak banyak yang aku tuntut darimu. Aku hanya ingin kau juga mau mengerti aku. Biar kita bisa saling mengisi. Apa yang harus kita isi? Terus terang, tidak ada harganya di matamu. Aku seperti kotoran yang sudah lama kau buang. Aku hargai sikapmu yang keras. Tapi seharusnya juga kau menghargai aku.
Aku tidak tahu. Aku harus berbuat apa lagi untuk memohon maaf padamu. Aku sadar. Aku tahu kau tidak mencintai aku. Kau terpaksa. Tapi itulah aku yang sebenarnya. Aku nekat. Aku tidak mau kau menjadi milik orang lain. Aku ingin hidup secara baik-baik denganmu. Aku ingin merubah segala cara hidupku yang selama ini. Aku sudah banyak meludahi tata cara hidup yang baik yang sudah diajarkan keluargaku. Aku sadar. Aku hanyalah manusia lemah. Dan aku tahu masa depan itu masih panjang. Apakah masih ada hari esok untuk diriku? Untuk hidupku yang lebih baik? Aku ingin membina segalanya denganmu. Aku ingin menjadi suamimu yang baik. Aku ingin kau mengajari aku, anak-anakku, anak-anak kita nantinya. Dan aku juga sadar, aku telah menyakiti restu adikku. Aku telah menghancurkan harapan dia. Aku memang salah, ya aku salah. Sekali lagi, maafkan aku. Tetaplah kau di sini bersamaku. Malam sudah mulai larut. Sesuai permintaan Bukadir, malam itu Nilam Cahya tidur di kamar Bukadir. Perasaan Nilam Cahya yang sejak berada di kamar Jail Singgih masih tertahan, kini mulai terungkap. Walau bagaimanapun, aku tidak akan mengakui Jail Singgih itu sebagai suamiku. Dia boleh menyesali segala perbuatannya. Dia boleh sadar akan perbuatannya atas kesalahan yang pernah dia buat pada diriku, juga pada Restu. Dia memang jujur dan sudah sejujur-jujurnya. Tapi aku tahu semua yang dia ucapkan hanyalah sebagai kekecewaan dirinya sendiri. Aku masih ragu. Jail Singgih itu aku tahu. Dia picik. Segala kebaikan yang dia tunjukkan dengan sikapnya di hadapanku hanyalah karena tujuan. Karena dia ingin memiliki aku. Dia terpaksa harus bersikap jujur. Aku kasihan dengan Restu. Walau aku juga sudah mulai membenci dia. Aku tahu dia sangat menderita. Dia pasti sudah menilaiku yang tidak-tidak. Karena dia tahu aku baru saja bersama Jail Singgih di kamarnya. Padahal semua yang aku lakukan hanyalah untuk menyadarkan dia. Aku tidak bermaksud menyakiti dia. Aku hanya ingin tahu, apakah dia dengan jujur menyuruh aku cepat-cepat kawin dengan kakaknya itu? Atau memang hanya karena dia kecewa kepadaku? Karena dia tahu aku sudah hamil. Dan dia baru tahu kalau semua itu kakaknya sendiri yang melakukannya. Sementara itu, Restu Singgih sedang gelisah di kamarnya. Rasanya aku khawatir. Aku jujur. Aku cemburu. Apa saja yang sudah Nilam lakukan bersama Kakang Jail di kamarnya. Mereka begitu lama sekali. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti kenapa Nilam sampai mau dan semudah itu. Padahal aku menyuruh dia bertemu Kakang Jail hanyalah berpura-pura. Aku hanya kecewa dengan sikap Nilam yang bisu. Aku hanya ingin tahu, apakah Nilam memang tidak suka dengan Kakang Jail? Ataukah dia memang berpura-pura kalau tidak enak denganku? Kalau saja tidak karena Eyang Guru yang menyuruhku untuk menjaga Nilam sampai dia melahirkan. Tentunya aku sudah sejak lama pergi dari desa ini. Sebenarnya, aku tidak tahan melihat keadaan begini. Aku tidak sanggup melihat Nilam terus bersama Kakang Jail akhirnya. Semua itu di depan mataku. Walaupun aku buta, aku tidak melihat apa yang mereka lakukan. Tapi perasaanku, aku tidak tahan. Aku terpaksa. Kenapa perkawinan itu tidak secepatnya selesai? Kenapa harus ditunda-tunda sampai menunggu bulan purnama muncul? Tapi
Memang ada bagusnya. Karena aku tidak menyaksikan mereka bahagia. Aku akan pergi. Nilam masih belum mau merubah sikapnya. Aku memang harus bersabar. Harapanku sebentar lagi dia akan jadi istriku. Tapi Restu, anak itu harus aku singkirkan. Dia mengganggu saja. Mau apa dia selalu mengikuti Nilam? Jangan-jangan dia sebenarnya memang tidak rela Nilam kawin dengan aku. Aku harus menyingkirkan Restu. Rasanya memang tenang jika dia sudah lenyap dari sini. Tidak ada keraguan lagi kalau dia masih berada dekat Nilam. Nilam pasti akan terpengaruh dengan kata-katanya. Aku khawatir mereka akan lari nantinya. Restu harus mati lebih dulu. Aku akan membunuhnya dengan cara tidak diketahui oleh siapapun. Dia akan aku racuni. Ya, aku akan mencari ular berbisa yang sangat ganas. Aku akan mengambil bisa ular itu untuk meracuni Restu. Berhati-hatilah kau, Restu. Riwayatmu akan habis hingga di rumah ini. Kau tidak akan lagi berdekatan dengan Nilam. Nilam akan menjadi milikku selamanya. Oh, repot sekali kelihatannya, Bu Kadir. Ini biasa. Bukankah saat ini rumahku banyak tamu? Aku harus melayani tamu-tamuku dengan baik. Beginilah, kalau tidak ada pembantu. Bu Kadir terlalu merepotkan kami. Seharusnya biarkan kami saja sendiri yang menyediakan air minum. Tidak apa-apa. Aku malah senang. Ya, memang sayang kalau tidak mempunyai pembantu. Rumah besar begini. Kita akan kerepotan sendiri. Sayang sekali hingga saat ini Bakar tidak juga muncul. Kau jangan lagi mengingat-ingat dia. Dia sudah tidak akan kembali lagi kemari. Kau sepertinya akan pergi? Benar. Saya akan keluar sebentar. Ada keperluan sekali. Mau kemana? Mau jalan-jalan. Kenapa Nilam tidak kau ajak? Bukankah sebaiknya kalian pergi jalan-jalan berdua? Aku ingin sendiri. Biar Nilam tunggu saja. Bu Kadir. Ya? Saya pamit dulu. Bagaimana kalau Nilam mencarimu nanti? Katakan saja, aku sedang keluar sebentar. Nilam nampaknya masih tidur. Dia belum bangun. Saya pergi, Bu. Tidak ada yang boleh tahu dengan dia. Bu Kadir pasti bertanya-tanya tentang aku. Dia tidak tahu kalau aku sebenarnya akan mencari ular berbisa yang sangat ganas. Aku akan mendapatkan racun ular untuk membunuh Restu Singgi. Kemana aku harus mencari seekor ular ganas? Apakah aku harus pergi ke hutan? Ya, memang. Di hutanlah yang ada ular yang aku tipukan itu. Rasanya, saya prihatin melihat keadaan Den Restu. Den Restu kini sudah tidak bisa melihat apa-apa. Ditambah dengan persoalan Den Restu dengan Nyi Nilam. Tapi maaf, saya hanya memiliki perasaan begitu. Saya harap Den Restu jangan diambil hati. Tidak apa-apa. Memang begitulah setiap kali orang yang tahu tentang keadaan saya. Tapi ketahuilah, Bu Kadir, saya tidak ingin orang kasihan pada saya. Saya sudah rela menerima segala yang sudah terjadi pada diri saya. Apakah Nilam sudah keluar dari kamarnya? Belum. Kamarnya masih tertutup rapat sekali. Barangkali dia masih tidur. Tapi kalau kakakmu, Helsinki, dia sudah sejak pagi tadi keluar. Entah dia mau pergi kemana. Katanya mau jalan-jalan. Jalan-jalan? Iya. Kedengarannya aneh. Apa mungkin Kakang Jail pergi jalan-jalan? Maksudku kenapa dia tidak mengajak Nilam? Rasanya tidak mungkin. Atau barangkali dia mempunyai keperluan yang orang lain tidak boleh tahu. Ya, entahlah. Kelihatannya begitu penting sekali. Dia begitu terburu-buru. Aku juga heran. Tidak biasanya dia itu begitu.
Lagi pula kalau dia memang mau jalan-jalan, dia bisa mengajak Nini Lam. Seperti yang Den Restu inginkan juga begitu. Mau kemana Kakang Jail itu? Kenapa dia pergi tanpa pamit lagi dengan Nilam? Dan terburu-buru. Aneh. Kenapa perasaanku jadi tidak enak sekali? Aku jadi memikirkan tentang kepergian Kakang Jail. Apa benar dia pergi hanya untuk jalan-jalan? Restu Singgih tidak tahu bahwa sebenarnya Jail Singgih pergi mencari ular berbisa yang akan diambil racunnya untuk membunuh Restu Singgih sendiri. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Berhasilkah Jail Singgih mendapatkan ular berbisa yang akan diambil racunnya untuk membunuh Restu Singgih? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.